Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya anak-anak. Siang Pak. Gimana Pak kerja ini? Baik Pak. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini ya anak-anak, kita mulai berdoa. Untuk ketua kelasnya berdoa. Siap berdoa mulai. Sudah selesai. Sebelumnya Bapak absensi dulu untuk pembelajarannya hari ini. Absensi hari ini apakah ada yang izin, sakit, apa ada kepentingan? Tidak ada Bu. Nah, terima kasih. Kalau seperti ada yang izin kan jadinya enak Bapak menerangkan pembelajaran hari ini. Nah, di sini Bapak akan menerangkan pembelajaran tentang rantai makanan. Rantai makanan itu di kehidupan sehari-hari kita tuh pasti ada. Seperti kayak di tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum Bapak menerangkan, mari kita tonton sebuah video. Kalau untuk anak-anak bisa mendengarkan dan mengamatinya. Nah, untuk soal ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Dan urutannya harus tertentu ya, serta kalian perhatikan tanda mana tidak boleh terbalik. Karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga. Nah, rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, ini urutannya ya. Nah, dalam satu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya tumbuhan, ada yang sebagai konsumen, ada tingkat 1, 2, 3, 4 sesuai urutannya, dan yang terakhir ada dekomposan atau penguraian. Oke, pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen. Kemudian belalang berperan sebagai konsumen. Kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, kalau jaring-jaring makanan apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kita lihat ya, ada produsen, ada jaring makanan di atas ya. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2. Ini memungkinkan ada di karnivora atau omnivora ya. Dan juga ada konsumen tingkat 3. Nah, kita lihat ya contoh soal yang memungkinkan jika soalnya tentang rantai makanan adalah diperlihatkan dua gambar. Ada tanaman dimakan siput, siput dimakan burung, burung dimakan lebah, lebah mati akan diurai oleh pengurai, biasanya berupa bakteri. Nah, apa yang akan terjadi jika populasi siput bertambah? Yang ditanyakan ya, kalau siput bertambah, maka apa yang terjadi dengan tanaman? Yang merusak tanaman akan banyak, sehingga tanaman akan turun. Jika siput banyak, apa yang terjadi dengan burung? Nah, siput merupakan makanan burung, sehingga burung akan naik populasinya. Populasi burung naik nih, apa yang terjadi dengan populasi lebah? Ternyata karena sumber makanannya banyak,
ini. Gimana caranya? Burung dimasukkan ke dalam ekosistem tersebut. Nah, atau ulat bulu semakin luas. Nah, ulat bulu luas kenapa? Mungkin karena burung-burung yang sering makan ulat bulu ditangkap oleh manusia, kemudian dijual belikan, simpan di kandang, sehingga ulat bulu tidak bisa dimakan kembali oleh burung secara alami. Nah, setelah menonton video ini, anak-anak kan sudah tahu apa itu rantai makanan tadi. Ya. Nah, tadi Bapak sediakan gambarnya. Nah, kemudian ada juga tadi yang makanan dan jadi makanan. Nah, di sini kan ada gambar contoh rantai makanan ya. Nah, bentar. Gambarnya kurang jelas. Mana? Nah, gambarnya kurang jelas. Benar dalam pembelajaran IPA. Nah, untuk soal kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jadi. Nah, di sini kan, nah di sini ada gambar rantai makanan. Nah, ini gambar apa anak? Super. Padi, Ya, rumput juga bisa. Soalnya kan bahan makanan untuk elang itu bisa rumput, juga bisa padi, belalang. Maksudnya maksud Bapak belalang kan? Nah, rantai makanan yang pertama adalah rumput atau padi. Ya. Nah, setelah itu rumput atau padi dimakan apa? Belalang. Belalang terus itu dimakan apa? Belalang ini. Kata. Setelah itu kata dimakan apa? Ular. Nah, kita sudah ulang bahasa Inggris Pak. Setelah itu ular dimakan. Ular. Jadi di sini adalah variabel yang satu adalah yang pertama adalah rumput dan belalang. Nah, variabel dua adalah kata, variabel tiga adalah ular dan elang. Nah, di sini di lingkungan sekitar rumah kalian pasti juga pernah melihat hewan dimakan dan dimakan. Nah, untuk Mas Habil, apakah pernah melihat salah satu hewan yang dimakan? Itu ular makan kata, ular berapa? Nah, Itu suaranya. suaranya gimana? Kayak gimana gitu kasihan Pak. Kayak suara tikus gitu. Ya, memang kan kalau kemanusiaan pasti pada kasihan. Nah, tapi itu ada siklus untuk kehidupan di alam. Jadinya kita jangan mengganggu siklus kehidupan di alam. Kayak Mas Habil, kalau ada katak sebenarnya ular, tapi ularnya Mas Habil bunuh, ntar ada inflasi, seperti katak terlalu banyak. Nah, jadinya kan tidak seimbang lagi. Makanya kita harus menjaga alam agar kita jangan mengganggu kayak kan di sini elang sudah mulai langka karena ada penggunaan minyak. Nah, jadinya kan jarang kita melihat ular dimakan elang. Jadinya yang sering kita lihat adalah kata makan belalang dan ular dimakan kata. Itu sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Tapi bahayanya kalau yang repot itu untuk para petani. Kalau kita berburu belalang, pasti semua pada pernah masa kecil-kecilnya kan pada berburu belalang kan. Nah, itu sangat merugikan petani. Soalnya apa? Belalang pasti akan makan padinya. Nah, kalau di sekitar kita kan makanan khas Purwodadi kan sudah pada tahu kan? Srege. Nah, sebagai kan dari kata itu juga mengganggu ekosistem sebenarnya. Itu kayaknya ya sangat berbahaya untuk kelangsungan ekosistem di sekitar kita. Jadinya jangan pernah kita untuk berburu kata. Jadinya kita kurangi makan sebagai, oke? Tapi katanya Anda suka makan srege Pak. Kan enak. Berarti sama saja Anda itu menggambar namanya ekosistem Pak. Kan masih ada Pak.
ular. Biasanya kan ular masih tetap bisa hidup. Oh, benar. Nah, kesimpulannya hari ini Bapak sudah memberikan penjelasan tentang rantai makanan. Memang penjelasan Bapak agak kurang jelas, kan anak-anak tadi sudah melihat videonya, itu kan sudah diterangkan secara jelas dan sangat mengerti lah untuk anak-anak. Jadi kesimpulannya, rantai makanan adalah proses makan atau dimakan. Memang energi berasal dari matahari lalu berpindah dari tumbuhan ke hewan hingga konsumen puncak. Semua makhluk hidup saling bergantung sehingga keseimbangan lingkungan harus dijaga. Jadi untuk anak-anak jangan pernah untuk mengganggu rantai makanan. Ntar berdampak kehidupannya kita. Emang dampaknya tidak singkat, tapi jangan memanjang muka anak cucu kita ntar. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan hari ini, Bapak akan memberikan tugas masing-masing untuk dikerjakan di rumah. Bapak akan kasih tugas selama 3 hari untuk kalian membuat gambar seperti ini, contoh rantai makanan. Ntar digambar, dikumpulkan tuh 3 hari ke depan, berarti itu hari Kamis ya. Jadinya Bapak sebelum kan Bapak sudah menerangkan semuanya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Awas Mas Nabil kalau nggak mengerjakan. Selalu saya. Ya, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini untuk bisa terima kasih untuk dipimpin doa. Siapa kalai? Selesai. Nah, terima kasih, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Yuk kita mulai pulang, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, tetap semangat. Ya Pak. Yuk, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Dan terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.